Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman di kuliah jarak jauh sesi kedua. Oke, langsung kita mulai saja. Tema kita hari ini adalah rumusan masalah dan tujuan penelitian. Oke, pertanyaannya adalah apakah teman-teman sudah punya masalah semua yang akan dikaji? Jika belum, maka sesegera mungkin teman-teman membaca karya sastra, mencari masalah, lalu dikaji. Ya. Tanpa masalah, kita tidak akan bisa melakukan penelitian, kita tidak bisa apa-apa. Oke. Oke, misal begini, ada sebagian teman yang malas baca karya sastra atau jarang mengamati dunia sastra. Anda tetap bisa mengkaji karya sastra melalui pendekatan unsur intrinsik dan ekstrinsik mungkin ya. Saya tidak tahu kebijakan prodi sekarang, cuman dulu banyak mahasiswa yang membahas unsur intrinsik seperti tema, tokoh, latar waktu, latar tempat, lalu situasi sosial ekstrinsik di luar karya itu. Tidak apa-apa, bisa-bisa saja. Cuman saya kira kurang signifikan ya, kurang menarik dan signifikan untuk dunia penelitian sastra. Karena sastra manapun bisa dikaji menggunakan pendekatan unsur gitu ya. Kurang menarik dan kurang signifikan. Jika teman-teman ingin memiliki pengalaman penelitian yang baik, maka Anda harus berani mencari masalah apa sih yang ada dalam karya sastra tersebut, apa yang menonjol, isu apa yang menarik, yang paling menarik dalam karya untuk Anda bahas. Itu karya sastra itu banyak masalahnya. Jika teman-teman ada yang bingung mencari masalah, sebenarnya banyak. Oke, perlu saya jelaskan biar Anda paham bahwa kita itu tidak berbeda dengan mahasiswa FISIP atau ilmu sosial yang lain. Kita tidak berbeda. Bedanya, mereka melakukan kajian kemanusiaan, masalah-masalah atau problematika manusia di dunia real. Sedangkan kita mengkaji masalah kemanusiaan sosial di karya sastra, problema manusia yang terkonvert dalam karya sastra. Tidak berbeda sebenarnya. Jadi dalam karya sastra ada tokoh, ada manusia, ada tokoh yang lain, mereka punya alur cerita, mereka berdinamika, mereka memiliki problem di situ. Apa bedanya dengan dunia real? Bahkan bisa lebih dramatis dan menarik, sesuatu yang sudah ada di karya sastra. Jadi sastra terutama novel ya, novel kan ya rekaan dari realitas. Jadi antara apa yang dikaji orang-orang ilmu sosial yang lainnya itu sama dengan kita. Bedanya mereka mengkaji real, kita adalah karya sastra. Ya, sama, tidak berbeda. Jadi salah satu tips agar Anda cepat menemukan masalah, Anda juga harus baca ilmu-ilmu sosial, ya, konsep-konsep feminis, konsep-konsep konflik, mungkin negosiasi, identitas, itu kan teori-teori sosial. Anda harus baca itu, lalu kemudian Anda baca sastra, lalu Anda temukan masalah di karya sastra itu. Jadi jangan berpikir sempit bahwa sastra itu hanya urusan bahasa, urusan unsur-unsur, tidak. Jadi sastra itu kita perlakukan hidup seperti manusia, kehidupan manusia pada realnya. Kita bisa mendekatinya menggunakan teori-teori sosial. Oke. Makanya banyakkan kajian sastra menggunakan feminisme, konsep identitas, psikologi, itu kan sebenarnya ilmu-ilmu sosial ya, cuman kita pakai, kita ambil, kita gunakan untuk mengkaji fenomena sosial yang ada dalam sebuah novel. Oke. Setelah Anda menemukan masalah, oke, Anda tuangkan, Anda jabarkan dalam rumusan masalah. Oke ya. Sebelum Anda membuat rumusan masalah, jelas harus Anda buat latar belakangnya ya.
kenapa alasannya Anda memiliki masalah ini untuk Anda kaji. Jangan lupa. Oke. Rumusan masalah itu juga bisa disebut pertanyaan penelitian. Jadi rumusan masalah banyak sih, nggak harus pertanyaan penelitian. Ada yang paragraf, satu paragraf, ada yang pertanyaan penelitian. Cuman yang banyak sih pertanyaan yang akan menjadi apa ya, yang harus Anda jawab. Jadi penelitian Anda fokusnya adalah menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah Anda buat. Oke. Ketika Anda membuat rumusan masalah, pertama Anda harus spesifik ya, langsung pada intinya atau straight to the point. Oke, jangan terlalu panjang. Jadi spesifik ya, jangan terlalu bertele-tele. Jadi rumusan masalah itu harus jelas, padat, spesifik gitu ya. Fokus ke permasalahan yang Anda bahas. Oke. Kedua, memiliki relevansi terhadap permasalahan yang dibahas dalam komunitas ilmiah. Oke ya. Jadi rumusan masalah yang Anda buat harus ilmiah, oke ya. Harus ilmiah. Jangan asal Anda bikin rumusan masalah. Misal Anda baca sebuah novel, lalu Anda bikin rumusan masalah, kenapa tokoh A gemuk sekali? Nah, itu tidak ilmiah, itu masalah yang tidak relevan gitu ya. Jadi masalahnya harus sesuai yang dibahas dalam, ya ada relevansinya dengan dunia ilmiah gitu ya. Oke. Yang ketiga, tips ketiga ketika Anda membuat rumusan masalah adalah harus menarik perhatian. Oke, jadi kalau bisa usahakan rumusan pertanyaan penelitian Anda atau rumusan masalah Anda menarik sehingga mengundang orang untuk ingin membaca dan ingin mengetahui penelitian Anda. Oke. Oke. Sekarang beberapa langkah praktis menyusun rumusan masalah. Oke, ini tidak itu ya. Tidak, oke. Satu, tulislah satu kalimat atau paragraf pengantar rumusan masalah sebelum pembaca sampai pada bagian rumusan masalah. Oke. Jadi untuk mengantarkan Anda membuat rumusan masalah, Anda bikin satu paragraf untuk mengantarkan. Jadi biar ada hubungan antara latar belakang dengan rumusan masalah Anda. Jangan tiba-tiba Anda latar belakang lalu ada rumusan masalah sehingga agak tidak berkaitan gitu. Jadi Anda bikin sebuah pengantar yang berupa satu paragraf yang mengantarkan latar belakang itu kepada rumusan masalah. Misal begini di rumusan masalah. Jadi sebelum pertanyaan Anda bikin sebuah paragraf. Telah kita ketahui bahwa novel tadi menceritakan seorang tokoh yang sangat problematis secara psikologi gitu ya. Oke. Untuk itu pada penelitian ini akan membahas psikologi tokoh yang kompleks tersebut. Lalu Anda jabarkan rumusan masalahnya A, B. Jadi semacam pengantar ya, pengantar antara latar belakang dengan rumusan masalah. Oke. Yang kedua adalah rumusan masalah atau pertanyaan penelitian dapat ditulis dalam bentuk daftar pertanyaan atau paragraf. Oke. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ada dua macam. Rumusan masalah bisa berbentuk daftar pertanyaan atau paragraf. Yang paragraf misalnya begini. Seperti yang sudah kita tahu bahwa novel ini banyak membahas kondisi sosial pada masa kini. Oke. Maka dari itu fokus penelitian ini akan membahas tentang kritik-kritik sosial yang disampaikan kepada masyarakat. Itu bisa, itu berupa paragraf. Jika berbentuk daftar pertanyaan, maka tinggal didaftar. Misal, bagaimana kritik sosial novel A kepada pemerintah, oke misalnya.
Yang kedua, bagaimana kritik sosial novel A kepada masyarakat pada umumnya. Bisa seperti itu. Oke. Kalau yang linguistik mungkin bisa begini. Misal ingin membahas teks pidato Presiden Jokowi mungkin ya. Anda bisa bikin pertanyaan. Misal bagaimana struktur teks pidato Jokowi pada titik-titik gitu ya. Terus yang kedua, bagaimana strategi retorika yang digunakan Presiden Jokowi dalam pidatonya di titik-titik seperti itu. Yang ketiga, libatkan kalimatnya yang relevan seperti bagaimana, apa, dan mengapa. Oke, jelas ya. Jadi karena penelitian adalah mencari tahu sesuatu yang ingin kita bahas, ingin kita kaji, maka jelas pertanyaannya dimulai dengan kata bagaimana, apa, dan mengapa. Cuman seperti yang saya tahu kebanyakan menggunakan kata bagaimana. Oke. Bagaimana ketidakadilan gender yang diterima tokoh ini dalam novel ini, bagaimana gitu ya. Jadi kita mendeskripsikan apa yang terjadi, bagaimana gitu ya. Ya, saya kira itu beberapa tips untuk membuat rumusan masalah. Teman-teman segera menemukan masalah lalu diperinci dalam rumusan masalah. Lalu berikutnya adalah tujuan penelitian. Tujuan penelitian itu mudah sekali ya. Jawaban dan tanggapan atau jawaban dari rumusan masalah. Oke. Misal seperti yang saya sampaikan tadi, jika rumusan masalahnya adalah bagaimana kritik sosial novel A kepada pemerintah, maka tujuan penelitian adalah untuk mengungkapkan atau mengetahui kritik sosial yang ditampilkan novel A kepada pemerintah. Yang kedua, mengetahui dan mengungkapkan kritik sosial yang ditampilkan novel A kepada masyarakat umum. Jadi begitu, hanya tanggapan dari rumusan masalah. Itu mudah sekali. Oke. Saya kira itu ya untuk rumusan masalah dan tujuan penelitian tidak sulit. Yang sulit adalah Anda menemukan masalah. Oke, ada sedikit yang ingin saya sampaikan. Setelah 3 langkah ini biasanya tidak banyak ada yang membahas atau ada sesi yang membahas tentang sasaran dan lingkup penelitian. Ini sebenarnya tidak selalu ada, tidak wajib, tergantung kebutuhan. Misal penelitian kita kita perlu menunjukkan area atau lingkup penelitian kita, maka kita wajib menyertakan itu. Cuman untuk kajian isu-isu atau tema-tema teks, tema-tema masalah yang ada dalam novel, saya kira jarang seperti itu ya. Lingkup penelitian biasanya untuk apa ya? Misal begini, misal ada teman yang ingin melakukan kajian resepsi yang berfokus kepada penikmat atau pembaca ya. Jadi misal topiknya adalah bagaimana tanggapan mahasiswa tentang novel novel ayat-ayat cinta misalnya ya. Oke. Maka tidak mungkin kan dia meneliti bagaimana tanggapan seluruh manusia yang ada di bumi atau di Indonesia, tidak mungkin. Maka dia harus membuat lingkup penelitian, sasaran atau lingkup, bahwa penelitian ini hanya hanya untuk masyarakat atau mahasiswa Fakultas Adab dan Humaniora, itu saja. Jadi lingkupnya saja tidak. Oke, jadi teman-teman segera temukan masalah, segera baca novel, segera baca konsep-konsep sosial agar Anda segera menemukan masalah yang akan Anda kaji. Oke. Sebenarnya mudah. Oke. Setiap cerita, setiap novel itu banyak isu yang bisa diangkat, banyak sekali jika Anda paham dan peka gitu ya. Hampir semua jalan kehidupan manusia, meskipun ini ditampilkan dalam novel, itu pasti ada konsepnya. Oke. Jadi
Jika perbendaharaan wawasan Anda tentang ilmu sosial luas, Anda akan mudah mendapatkan masalah yang ada dalam isu-isu dalam novel gitu ya. Misal Anda membaca novel yang bercerita tentang orang Indonesia yang pindah ke Amerika. Di situ pasti ada cerita tentang ada masalah tentang bagaimana dia beradaptasi dengan lingkungan baru, bagaimana dia belajar dalam pergaulan yang baru. Itu Anda sudah bisa melihat sisi itu. Anda bisa mengkajinya, mengkaji apa ya, negosiasi. Anda bisa mengkaji dari sisi identitasnya, penerimaan identitasnya. Oke. Anda bisa mengkaji mungkin culture shock, Anda bisa mengkaji adaptasinya gitu ya. Jadi banyak sekali masalah. Misal ada novel lagi yang bercerita tentang penindasan perempuan, Anda bisa mengkaji ketidakadilan gender, lalu bagaimana upaya-upaya perempuan itu untuk mempertahankan diri. Itu banyak sekali masalah yang ada dalam novel. Oke. Jadi yang penting Anda tidak usah terlalu berpikir kemana-mana dulu. Sebuah penelitian yang penting adalah masalah dulu. Ketika Anda sudah punya masalah yang ingin dipecahkan, lalu Anda jabarkan dalam rumusan masalah, yang lain tidak tinggal mengikuti. Jika Anda sudah punya rumusan masalah, maka yang lain tinggal mengikuti. Teori tinggal kita cari, metode tinggal kita cari, dan yang lain tinggal kita cari. Jadi yang lain hanya menyesuaikan. Misal Anda punya masalah ini, ingin mengkaji atau membahas masalah ini, maka kita akan carikan teori yang sesuai dengan masalah Anda. Oke, kita akan mencari metode yang sesuai dengan masalah Anda. Jadi yang paling sulit adalah masalah, adalah perumusan masalah. Gitu. Yang lain tinggal mengikuti. Jadi kalau teman-teman agak salah sebenarnya jika mungkin teman-teman pernah membaca sebuah teori atau suka dengan teori tertentu, lalu ingin mengkaji novel menggunakan teori itu tidak salah sebenarnya, bisa-bisa saja. Cuman langkah yang benar, Anda punya masalah apa? Teori kan hanya sebatas pisau bedah yang digunakan. Misal kita punya masalah ini, kita tinggal mencari pisau bedah apa yang tepat untuk masalah ini gitu ya. Oke. Takutnya jika Anda memaksakan sebuah teori, Anda ingin meneliti dengan teori tertentu, Anda akan memaksakan gitu. Dalam novel ini sebenarnya tidak terlalu ada unsur-unsur yang sesuai dengan teori Anda, maka Anda akan terlalu memaksa. Jadi langkah yang tepat adalah Anda temukan masalah. Setelah masalah Anda punya, latar belakang dan rumusan masalah Anda punya, yang lain tinggal mengikuti, tinggal menyesuaikan dengan penelitian Anda. Saya kira itu pertemuan sesi kedua ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.